Oke, baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya pagi. Oke, di sini kita akan menyaksikan presentasi rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu tentang jajanan dan makanan sehat tradisional. Pada presentasi diseminasi peserta PKG PJOK Rencana Tindak Lanjut tahun 2024 jajanan dan makanan sehat tradisional. Untuk Pak Risan, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Saya mengucapkan pada hari ini, paling pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada guru pada hari ini telah bisa hadir sesuai yang saya inginkan. Maka saya undang muda dan informasikan bahwa pada hari ini saya akan presentasi. Daripada itu saya buka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana mestinya pada hari ini Tuhan boleh menyertakan, menyatukan dan mengumpulkan kita di sini. Itu karena berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Baik. Dan juga kebetulan pada hari ini kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir. Kemarin saya sudah informasi dengan beliau. Beliau katakan kemarin ada tugas yang pada hari ini tepatnya tidak bisa menjadi kumpulan ataupun presentasi pada hari ini. Dan sedikit saya sampaikan daripada kata beliau, pada hari ini beliau sangat mendukung daripada kegiatan ini dan mengharapkan adanya kolaborasi antara kita semua, yang mana untuk demi menunjang keberhasilan sekolah yang ada di sini, terutama pada sekolah kita di SD 12 Negeri 12 Gudang. Dan saya juga pada hari ini akan memaparkan beberapa slide tentang yang mana moderator sudah jelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek, yaitu jajanan dan makanan sehat tradisional. Baiklah Bapak Ibu, paling utama saya bacakan di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis jajanan dan makanan sehat dan tidak sehat. Kedua, siswa memahami hubungan antara jajanan dan makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Siswa mampu menganalisis informasi tentang nutrisi dari berbagai sumber. Selanjutnya, siswa dapat mempraktikkan cara memasak makanan sehat yang sederhana. Selanjutnya, siswa terbiasa memilih jajanan dan makanan yang sehat saat membeli atau mengonsumsi makanan di luar rumah ataupun di luar sekolah kita. Selanjutnya, siswa memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran ataupun kesehatan jasmani melalui jajanan dan makanan sehat. Baik, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit ini tujuan pembelajaran terhadap PJOK. Latar belakang yang saya dapatkan selama ini, selama saya menjalankan materi saya ataupun praktek saya mengeluh ataupun siswa juga mengeluh, saya mendapatkan masalah bahwa ketika diajak berolahraga, diajak praktek, siswa kadang-kadang mules atau sakit perut, sakit, demam dan sebagai lain-lainnya. Nah, itu saya kira dan saya lihat karena mereka mengonsumsi ataupun membiasakan diri makanan yang tidak baik dan tidak sehat. Daripada itulah saya mengangkat judul ini untuk kebaikan dan kelancaran proses mengajar PJOK terutamanya, dan terutama juga untuk kemajuan proses belajar Bapak Ibu guru semuanya. Dan sinilah saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua di sekolah agar bisa berkolaborasi dengan
Saya pada judul yang berbasis proyek nanti jajanan dan makanan sehat tradisional. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya memaparkan dan membaca produk utama nanti, yaitu buku konsep jajanan makanan sehat tradisional. Selanjutnya nanti ada poster yang menjelaskan jajanan dan makanan sehat yang dijual. Terus ada laporan secara lisan. Ini Bapak Ibu nanti anak-anak akan membuat tugas mereka ataupun karya. Ini yang termasuk P5 nanti. Ini anak-anak yang mengerjakan ini. Kita sebagai guru hanya membimbing dan memperhatikan gaya belajar mereka. Nanti saya di slide selanjutnya akan dijelaskan fungsi dan tugas kita sebagai guru-guru. Selanjutnya nanti ada publikasi hasil karya. Ini yang saya maksud nanti. Publikasi hasil karya nanti itu pertama presentasi di depan kelas. Anak-anak akan presentasi di depan kelas dan ditempel di mading sekolah hasil karyanya, dan selanjutnya ada laporan secara lisan. Di sini ada pertanyaan kunci yang untuk mendorong anak-anak bisa berpikir kritis dan bisa berpikir kritis dan bisa menjalankan tugasnya. Kata pentingnya itu ada apa pentingnya jajanan dan makanan sehat untuk tubuh kita. Nah, itu pertanyaan untuk dilontarkan kepada anak-anak. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa atau mengenali jajanan dan makanan sehat. Ketiganya, apa manfaat daripada kita memahami jajanan dan makanan sehat. Jadi daripada pertanyaan ketiga itu, otomatis siswa kita akan berpikir lebih jelas apa tujuan mereka mengerjakan ini, gitu. Baik, Dewan Guru yang hebat dan saya banggakan pada hari ini. IP proyeknya itu nanti ada tantangannya membuat karya. Jadi siswa kita merancang konsep poster tentang jajanan dan makanan sehat. Model pembelajaran itu ada di sini, saya modelnya kebugaran melalui gaya makanan sehat. Jadi semata-mata mata PJOK itu tidak hanya bergerak. Ya, ini permasalahan pokok yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan mengonsumsi makanan sehat yang baik dan teratur bisa membuat anak-anak mengikuti proses belajar PJOK dengan baik tanpa halangan dan kendala satupun. Begitu yang saya ingin lakukan nanti. Baik, Bapak Ibu semua, di sini peserta yang saya libatkan itu pada kelas peserta kelas 4 SD Negeri 12 Kejumandir, tepatnya kelas 4 yang digurukan atau diajarkan oleh Pak Paulus Piti unit pertama. Saya mengambil kelas 4. Di sini waktu pelaksanaan nanti saya sudah rancang kegiatan pelaksanaan itu 6 sampai 8 minggu, termasuk itu udah termasuk perencanaan dan evaluasi nanti. Di sini Bapak Ibu ada mata pelajaran yang saya libatkan. Yang pertama itu ada PJOK, seni budaya, bahasa Indonesia, IPAS, dan agama. Di sini inilah kolaborasi kita yang saya minta dan saya maksud tadi. Misalnya seni budaya itu mendesain. Nanti kan anak-anak desain ini begini loh, yang bagus. Itu guru desain atau seni budaya. Itu tujuan kolaborasi dengan guru lain. Terus bahasa Indonesia nanti melihat daripada tulisan. Di sini kan ada saya tulis teks aku. Jadi tulisannya yang benar dalam bahasa Indonesia begini loh anak-anak. Nah, nanti kan Bapak Ibu bisa bekerja sebagus mungkin sesuai apa yang kita dapat, ya. Jadi anak-anak akan bisa terbantu dengan
kinerja dan mereka yang mereka harapkan. Terus IPAS di sini saya telah menjelaskan mengenali jenis-jenis kekayaan Indonesia, mengembangkan sikap alamiah seperti ingin tahu, analitis, berpikir kritis, objektif, dan sistematis. Artinya IPAS ini menyampaikan bahwa Indonesia itu banyak sekali kekayaan, termasuk kekayaan makanan. Jadi di sini perlu kita bilang makanan sehat dan jajanan yang sehat dan yang tidak sehat begitu. Jadi harus kita kasih tahu dan kasih paham kepada murid kita. Dan secara ilmiah kita secara kritis menjelaskan artikel-artikel daripada nutrisi yang ada di dalam makanan yang mereka konsumsi, yang akan mereka analisis begitu. Dan itu termasuk berpikir kritis. Jadi mereka tidak semata-mata mendapatkan judul dari internet, misalnya nanti membuat poster, oh ini makanan sehat. Kalau tidak berpikir kritis, akan kalau tidak mencari referensi yang benar, dapat mereka menyimpang. Kalau berpikir kritis, artinya mereka mencari referensi yang paling benar begitu. Terus di sini ada mata pelajaran agama, itu menjelaskan makanan sehat yang baik dan sehat dalam agama. Nah, contoh nanti kalau anak-anak sekarang kan banyak makanan yang tidak bagus, jajanan yang tidak bagus atau tidak baik untuk kesehatan, dan minta bantu kolaborasi dengan guru agama. Oh ini makanan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam agama begitu. Di sini ada jenis project di sini jenisnya P5. Baik Bapak Ibu, di sini ada apel penjelasan sedikit yang bersama tadi, yaitu mengenai karakteristik pembelajaran berbasis project. Di sini saya perlu jelaskan mata pelajaran yang menjadi lokomotor ataupun penggeraknya, yaitu PJOK sendiri. Mana artinya yaitu hubungan antara jajanan dan makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Itu topik dan judul yang PJOK lokomotor kan. Terus yang selanjutnya ada mata pelajaran yang terlibat. Ini termasuk yang tadi perlu saya sampaikan juga, bahasa Indonesia, memandu bahasa dan teks baku. Ya. Terus IPAS mengenali jenis-jenis kekayaan Indonesia, mengembangkan sikap ilmiah seperti ingin tahu dan analitis, berpikir kritis, objektivitas dan sistematis. Itu kita kembangkan kepada anak-anak. Dalam agama tadi menjelaskan makanan sehat yang baik dan sesuai aturan agama atau menyesuaikan. Sini wilayah tadi kita sudah jelaskan itu main desain. Jadi kita ada pekerjaan masing-masing, kolaborasi masing-masing. Jadi saya harapkan dan sesuai dengan kata sambutan kepala sekolah, diminta bekerja sama agar bisa membantu guru PJOK menjalankan tugasnya dan menjalankan niat baiknya untuk PJOK dan untuk sekolah kita yang tercinta ini. Di sini ada peran yang terlibat. Di sini ada guru kelas. Pertama tadi kita guru kelas, terus kita ambil kelas 4. Jadi guru mapel juga dan peserta didik. Lokasi itu jelas untuk kita di sini di SD Negeri 12 Gunawanir. Selanjutnya produk yang dihasilkan nanti ada buku resep makanan sehat, poster tentang jajanan dan makanan sehat, laporan secara lisan. Jadi kalau bukunya itu contohnya anak-anak akan membuat artikel, nanti mereka buat buku hasil ini kan bukunya, nanti buku ini yang mereka cari di media internet atau di buku-buku panduan lainnya, mereka tulis, mereka buat.
dan poster nanti. Nah, inilah dari poster ini. Jadi referensinya ini buku resepnya. Jadi buku resep diterangkan di posternya, ditempelkan di mading. Terus laporan secara lisan nanti bisa disampaikan di kelas. Jadi berkelompok. Iya Bapak Ibu, nanti saya di kelas 4 saya akan buat kelompok sampai 3 gitu. Terus ada teknologi yang digunakan Bapak Ibu. Ini saya terangkan ada komputer atau laptop, kamera, jaringan internet atau printer. Jaringan internet itu untuk anak-anak mencari referensi daripada materi ini, begitu ya. Selanjutnya ada tabel gambar besar. Tabel gambar besar. Di situ ada satuan pendidikan, itu ada sekolah dasar, kelas. Kita ambil tadi kita kelas 4, tema kearifan lokal. Topiknya itu jajanan dan makanan sehat rasional. Dan total waktu itu ada 8 minggu Bapak Ibu. Terus ada dimensi profil Pancasila, yaitu bergotong royong, berkenal kritis, kreatif, dan elemen suplemennya bergotong royong, kolaborasi, kerjasama, berkenal kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Terus selanjutnya daripada elemen soft elemennya tadi, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengelola informasi dan gagasan. Kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Di sini maksudnya anak-anak mampu mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi, mereka mampu mengklarifikasi. Maksudnya suatu kesalahan, mereka mampu mengklarifikasi ke hal yang baik. Contohnya kalau ada tugas mereka yang salah, mereka mampu, oh ini yang benar, ini ada referensi yang benar, gitu. Itu klarifikasi. Serta mengelola informasi. Itulah tadi mengelola informasi. Setelah mereka mendapatkan kesalahan dan sudah diklarifikasi, terus selanjutnya tadi ada kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Menghasilkan karya itu tadi Bapak Ibu menghasilkan buku resepnya, menghasilkan karyanya seperti poster dan original. Original itu asli buatan mereka, bukan duplikat ataupun kopian begitu. Terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Hampir sama dengan yang di atas tadi Bapak Ibu. Siswa mampu mengidentifikasi jenis makanan dan tidak sehat, makanan sehat dan tidak sehat. Siswa memahami hubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Nah itu kebugaran jasmani Bapak Ibu. Mungkin agak kalau kita berpikir sepintas apa hubungannya dengan yoga kan? Jadi pada intinya kebugaran. Jadi kalau tidak baik dalam konsumsi atau memakan, jadi dalam pembelajaran PJOK juga berdampak begitu. Itu yang saya jelaskan tadi. Ketika menjalankan tugas, anak-anak kadang-kadang sakit, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang banyaklah alasannya yang saya dapatkan ataupun memang kenyataannya. Terus ada siswa mampu menganalisis informasi tentang nutrisi dari berbagai sumber. Siswa dapat mempraktikkan cara memasak makanan yang sederhana. Siswa terbiasa memilih makanan sehat yang saat membeli maupun saat memakan ataupun mengonsumsi makanan di luar rumah. Dan siswa memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jasmani melalui makanan sehat. Nah, jadi harapannya jika mereka sudah banyak referensi dan sudah mendapatkan banyak informasi, siswa diharapkan mampu
menjaga kebugaran ataupun kesehatan mereka melalui makanan itu tersendiri. Baik Bapak Ibu, di sini ada pembagian peran. Tadi ada guru kelas, pertama guru mapel dan peserta didik. Di sini selanjutnya ada aset kekuatan sekolah yang digunakan. Aset itu berupa terutama itu ada aset manusia seperti peserta didik dan dewan guru. Itu aset kita yang di sekolah. Terus ada aset fisik, yaitu yang berbentuk sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan, printer, dan lain-lain. Dan aset politik kita ada kolaborasi antara peserta didik. Jadi mereka berkolaborasi sebelum mengerjakan bukti karya mereka ataupun posternya. Baik Bapak Ibu, sekian daripada presentasi peserta program saya Destinasi PKG Pejok tahun 2024. Saya harap kerjasama dan kolaborasi, saran dan masukan daripada paparan saya ataupun maupun dari pekerjaan siswa nanti saya akan ini berapa? Yang mulai itu manis, mereka tuh jawaban mereka dulu. Mereka pun nggak tahu. Yang penting ada di sebelah sana ada berapa dan di sini ada karena. Kalau udah, mari kita saling tukar. Nanti ini Saya tukar dengan siapa? Ibu pilih dengan siapa? Pak Heri. Ah, Ibu tanya, mana yang akan dari pertanyaan ini? Pak, udah siap dong? Udah siap dong Pak? Banyak punya bahan itu. Empat nggak ya? Lima. Karena. Nah, nanti ke sana. Nanti saya. Satu saja siapa Pak? Satu ya. Satu aja Pak. Ini saya banyak nih. Sekarang saya mau nanya Pak Heri ya. Mengapa kamu manis? Karena nih. Jauh ya yang ada. Ya, Karena saya apa? ayo Pak jawab. Ada nih. Jawab. Punya aku ya Pak. Mana? Tidak usah Pak. Tapi ada karena. Karena banyak. Ya ada apa? Itu balasannya Pak. Ada apa? Namanya permainan. Mainan lucu. Karena mencari yang terbaik. Sambung ya. Karena mencari yang terbaik. Istimewa. Dia orang yang manis karena dia mencari yang terbaik. Tapi yang terbaik bukan dia. Kan manis. Sebenarnya mau disiram sini. Ya. Evi mau pilih yang mana? Siapa? Iya. Bodia. Tidak nyambung. Tapi tidak apa-apa. Tapi kan ada mengapa yang situ belum. Ada kalimat mengapa. Tapi ada yang nanti bertanya, kamu jawab ya. Sebelum saya menjawab, saya minta maaf dulu sama Bu Lucy. Pertanyaan saya, mengapa Bu Lucy bengong? Ibu yang jawab. Jawaban ibu yang jawab. Karena ini jawabannya. Apa jawabannya? Jawab ya. Saya banyak. Jawabnya. Karena dia bingung. Jawab. Karena kamu bingung. Jadi mereka dua sama memperhatikan sama-sama bingung. Jawab siapa Pak ini?
siapa? Ibu. Mengapa kamu makan nasi? Mengapa kamu makan nasi? Karena saya memang benar seperti itu adanya. Benar seperti Karena kalau dia makan nasi bahaya. nyambung kan? Nyambung. Oke, ibu lagi. Mengapa sekutu kau makan gula? Oke, saya akan menjawab karena makanan itu enak. Karena makanan itu enak, gula maksudnya. Iya, gulanya. Baik Bapak Ibu, ini pikiran. Ini mengapa itu karena. Silakan Bapak Ibu dibalas. Ya, ini mengapa di sana karena. Nanti kami akan tanya kan? Ya. Wah, ini siapa nanti? Ini Mega nih. Bacaan tulisannya. Lihat. Belum ya Pak? Ya, dibalas. Mengapa ada kemauan? Ah, nyambung deh ya. Belum. Mengapa ada kemauan? Simpel itu. Karena saya merasa senang. Nyambung nggak? Nyambung. Itu nyambung. Aku memilih Pak Yudi. Pertanyaannya, mengapa kamu menjomblo? Apa jawabannya? Karena saya bebas orangnya. Saya pas sekali ya. Jomblo bebas. Ayo kak. Siapa lagi? Menyambung nggak? Mengapa kakimu terculuk tadi? Mau nanya siapa? Kenapa kaki saya dicelupkan itu? Jawab. Karena saya paling suka happy. Happy ya, kalau dicelup tuh happy. Ya Bu. Happy. Mengapa kamu lucu? Apa jawabannya tuh ya? Mengapa kamu lucu? Tepuk video. Kan Satu, dua, tiga, Ibu. mengapa kamu lucu? Seru ya intinya. Jadi itu tujuan biar kita tuh nggak terlalu kaku nantinya. Tapi yang pas sebelum pas tuh Pak Heri, yang babak kedua itu Yudi dengan Rayana. Terus yang ini juga pas. Tapi memang otomatis pas ya itu. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan lembar diskusi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan tulis saran dan pendapatnya.
Oke Bapak Ibu silakan tulis gambar diskusinya di depan itu. Kita kasih waktu 7 menit saja Bapak Ibu ya. Biar bersihkan waktu. Saya tadi sudah yang pertama. Intinya tubuh perlu energi dalam diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Ya, intinya tubuh perlu energi yang diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Baik ada yang peroleh kedua, apa ciri-ciri jajan dan makanan sehat. Oke, lanjut. Ciri-ciri jajan dan makanan sehat. Ciri-ciri jajan dan makanan. 1. Tidak mengandung banyak gula. Contohnya seperti es eceran yang persaset meskipun dicampur air tapi tetap manis. 2. Tidak mengandung banyak minyak. Contohnya gorengan. 3. Tidak mengandung banyak zat warna. Contohnya minuman gelas, ale-ale seperti warnet. Yang keempat, lebih banyak konsumsi makanan seperti 4/5 sempurna. Ya, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, serta minuman mineral dan susu. Berikanlah contoh jajan dan makanan sehat tradisional yang dapat Bapak Ibu jaga dengan mudah. Nah, ini salah satu adanya. Yang saya ketahui ya, mungkin pertanyaan tegak. Yang pertama, makanan tradisional yang sehat untuk tubuh kita.
Nagasari itu salah satu makanan dari apa tuh buatan ubi ya? Dari pisang, itu tradisional. Yang kedua, lemang atau pulut yang di dalam bambu, dari dalam bambu. Biasanya disebut pantoh. Yang bercampur tidak apa-apa kan Pak bahasanya. Yang ketiga, ubi yang dimasak dengan pisang atau pulut dimasak dengan pisang yang dinamakan apa namanya tuh? Sungkoi ya, kalau bahasa Jawa sungkoi. Itu biasanya. Oke, cukup sekian ini jawabannya dari saya dan tim kami yang akan disampaikan. Sekian dan terima kasih. Baca. Terima kasih atas waktunya Pak Sam. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertanyaan pertama, apa pentingnya jajanan dan makanan sehat untuk tubuh kita? Makanan sehat sangat penting untuk tubuh kita karena dapat memberikan energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi. Jajanan sehat itu memiliki peranan penting dalam memberikan asupan zat gizi pada anak-anak. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Apa ciri-ciri jajanan dan makanan sehat? Yang pertama itu mengandung nilai gizi yang seimbang. Contohnya mengandung nutrisi seperti vitamin, mineral, dan serat dan protein. Yang kedua, tidak mengandung bahan berbahaya. Contohnya tidak mengandung gula, garam, lemak, dan MSG yang berlebihan. Jajanan sehat juga tidak mengandung zat pengawet. Yang ketiga, mengandung bahan alami. Ini jajanan sehat menggunakan bahan-bahan alami. Yang keempat, higienis dan bebas dari kontaminasi. Yang kelima, kemasannya aman. Yang keenam, kandungan kalorinya pas. Yang ketujuh, proses pengolahannya yang baik. Pertanyaan yang ketiga, berikan contoh jajanan dan makanan sehat tradisional yang dapat Bapak Ibu jangkau dengan mudah. Ini contohnya jajanan dan makanan sehat tradisional yang dapat kami jangkau dengan mudah, yaitu yang pertama ada Nagasari, yang kedua itu lapis ketan, yang ketiga ada lemper ayam, yang keempat bolu rebus, dan yang kelima itu ada dadar gulung. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kelompok sebelah atas atensi dan pernyataan dan pendapatnya. Sekarang kita perwakilan dari dua orang menyampaikan daripada diskusi. Ya, silakan. Masuk makanan cuma itu kalau rajin bisa ada. Dan yang terakhir itu lemah. Bahasa Itu pasti bagian dari jajanan atau makanan yang mereka konsumsi. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan otak. Yang keempat menjaga keseimbangan berat badan yang sehat. Nah, berat badan yang sehat yang dimaksudkan di sini yaitu tidak berlebihan lah, idealnya. Kan ada yang obesitas tuh karena berlebihan mengkonsumsi jajanan yang sembarangan. Nah, yang kelima yaitu pertumbuhan yang sehat. Pertanyaan yang kedua, apa ciri-ciri jajanan dan makanan yang sehat? Mungkin tadi beberapa kelompok sebelah dan jawaban dari Pak Hari sudah sangat baik dan sama seperti yang saya tulis juga, yaitu tidak mengandung pengawet yang berbahaya. Yang kedua itu pastinya higienis. Habis itu bahan alami, mengandung bahan-bahan yang segar. Yang bahan-bahan yang segar mungkin bisa dijaga biar
kalau terbuat dari buah, mungkin buah-buah yang segar yang tidak busuk. Habis itu pengolahan yang baik atau dari tempat ataupun media yang digunakan. Nah, yang pertanyaan ketiga yaitu berikan contoh jajanan dan makanan sehat tradisional yang dapat Bapak Ibu jangkau dengan mudah. Di sini kalau di daerah kita memang agak sulit ya di bagian jujur ini, jujur. Yang kedua itu butuh mungkin masih ada ya jual. Habis itu onde-onde ada lah. Yang keempat kue lumpur dan yang kelima lembar. Sekian jawaban dari diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Lisa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan pendapat dan sarannya serta hasil diskusi yang menurut saya sangat bermartabat dan bermanfaat sekali. Itu bagian dari tema kita kemarin, guru hebat Indonesia kuat. Jadi terima kasih atas perhatian dan atensi pada hari ini. Kita sudah di akhir sesi. Saya akan menutup dan menyimpulkan daripada presentasi saya pada hari ini. Harapan dan keinginan kedepannya, pertama dalam video class serta untuk pembelajaran kita yang berkelanjutan, semoga bisa diterapkan dan semoga berjalan dengan baik serta bisa dikaryakan oleh anak-anak dan mereka diharapkan bisa ada peningkatan dan pengertian tentang jajanan dan makanan sehat. Dan paling utama, semoga kita dapat terpaham ataupun mengerti, apalagi sekarang kita ada program kemungkinan akan dicetus oleh Presiden, yaitu tentang program makanan gratis ataupun makanan itu termasuk makanan sehat ya. Jadi jikalau sudah dikeluarkan, apapun bentuknya, kita guru tetap memantau dan mengawal daripada program itu. Terutama kalau ada bagian kita sendiri mengelolanya, ya kita sendiri yang memperhatikan nilai gizinya. Jadi yang baik untuk anak-anak seperti apa dan bagaimana. Itu yang saya ingin harapkan daripada tujuan PKG pada akhir sesi saya ini. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Pada hari ini Bapak Prospera juga nggak bisa menyimpulkan dan saya simpulkan lebih sendiri. Akhir kata saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah tingkah ataupun berlebihan terhadap Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan. Pada hari ini saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.